Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran 4. Ayo membayar zakat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran 4 ini beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama memahami arti zakat, kemudian macam-macam zakat, terus orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah atau manfaat membayar zakat. Itulah 4 hal pokok yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, silakan membuka buku paket pendidikan agama Islam pada halaman 35. Pada halaman 35 anak-anakku sekalian, ada gambar dengan tulisan Laziz. Itu artinya Laziz, L artinya adalah singkatan dari lembaga, kemudian A singkatan dari amil, Z singkatan dari zakat, I singkatan dari infak, dan S singkatan dari sedekah. Jadi Laziz itu adalah singkatan lembaga amil, zakat, infak, dan sedekah. Kemudian di daerah kita mungkin anak-anak sering mendengar kata Basnas. Basnas itu adalah singkatan daripada Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini anak-anak perlu kalian ketahui bahwa Basnas dan Laziz itu ada kepanjangannya. Anak-anakku sekalian, mengeluarkan zakat adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Pak Guru ulangi, membayar zakat, menunaikan zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama yang kita pelajari adalah tentang memahami arti zakat. Arti zakat menurut bahasa itu memiliki beberapa arti. Bisa diartikan membersihkan, bisa diartikan mensucikan, bisa diartikan subur, bisa diartikan berkembang, bisa diartikan bertambah, dan juga zakat bisa diartikan dengan berkah. Jadi itulah arti-arti dari kata zakat. Arti zakat menurut istilah adalah mengeluarkan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Anak-anak juga bisa membuka LKS pada halaman 39. Baiklah anak-anak sekalian, itu arti zakat.
Kemudian macam-macam zakat. Secara umum zakat itu terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat jiwa atau zakat diri. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa, untuk mensucikan jiwa, atau untuk mensucikan diri kita. Itu tujuan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta. Tujuannya adalah untuk mensucikan, untuk membersihkan harta kita. Itu tujuan dari membayar zakat mal atau zakat harta. Baiklah anak-anak sekalian, yang pertama yang akan Bapak jelaskan dalam video pembelajaran ini adalah pengertian zakat fitrah. Apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadan. Jadi waktunya hanya pada bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian bentuk apa zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Kita mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok. Dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita di Indonesia pada umumnya makanan pokoknya adalah nasi. Nasi berasal dari beras. Maka yang kita keluarkan untuk zakat fitrah adalah beras yang berupa makanan pokok. Kalau misalnya di negara Arab, makanan pokok mereka di sana adalah gandum. Maka mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok, yaitu jenis gandum. Anak-anakku sekalian, di beberapa daerah misalnya ada makanan pokoknya sagu misalnya. Makanan pokok sagu. Maka di daerah itu mereka berzakat fitrah harus menggunakan sagu. Jadi kesimpulannya, zakat fitrah yang kita keluarkan adalah berupa makanan pokok. Jadi Pak Guru ulangi, makanan pokok kita di Indonesia pada umumnya adalah nasi, dan nasi itu dari beras. Maka kita mengeluarkan zakat fitrah yaitu berupa beras. Jadi berupa beras yang mentahnya, bukan yang sudah masak. Kalau sudah masak namanya nasi, itu sudah siap dimakan. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, kita harus menggunakan beras. Lalu berapa beras yang harus kita keluarkan untuk zakat? Adalah 2,5 kilogram beras. Pak Guru ulangi, bagi setiap orang zakat fitrah yang dikeluarkan itu sebanyak 2,5 kilogram beras. Bagi contoh, jika di dalam keluarga itu, di dalam satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kemudian 3 orang anak, sudah 5, dan seorang pembantu rumah tangga atau seorang asisten rumah tangga. Jadi 6 orang dalam satu keluarga itu. Maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 15 kg beras. Mengapa 15 kg? Karena di dalam keluarga tersebut terdapat 6 orang, dan 6 orang itu dikalikan dengan 2,5 kg beras. Maka jumlah seluruhnya yang harus dikeluarkan adalah 15 kg. Jadi perhitungan sederhana adalah
seperti ini. Ayah 2,5 kilogram, ibu 2,5 kilogram. Sudah berapa? Sudah 5. Jadi 2,5 dijumlahkan jadi 5 kilogram. Kemudian ditambah lagi anak yang pertama 2,5 kilogram. Sudah berapa? Sudah 7,5 kilogram. Anak kedua 2,5 kilogram. Kemudian ditambah lagi anak ketiga 2,5 kilogram lagi. Sudah 12,5 kilogram beras. Dan ditambah satu orang lagi asisten rumah tangga. Juga zakat fitrahnya 2,5 kilogram beras. Jika dijumlahkan semuanya dari ayah, ibu, 3 orang anak dan seorang pembantu, maka jumlahnya 6 orang. Maka jumlah beras, banyaknya beras yang harus dikeluarkan dalam keluarga tersebut adalah 15 kilogram beras. Baiklah anak-anak sekalian, zakat fitrah itu juga boleh dikeluarkan berupa uang. Maka berapa uang yang harus kita keluarkan untuk satu orang jika dikeluarkan untuk zakat fitrah? Uang yang harus kita keluarkan, yang harus kita bayarkan untuk membayarkan zakat fitrah adalah sebanyak harga beras yang 2,5 kilogram itu. Jadi sebagai contoh, jika harga beras 1 kilogram itu misalnya Rp5.000, kemudian Rp5.000 1 kilo. Sedangkan untuk satu orang jika dibayarkan dengan makanan pokok tadi itu 2,5 kilogram. Nah, kalau Rp5.000 per kilogram beras, maka kalau 2,5, ya anak-anak sekalian, maka kalau 2,5 ini 5.000 1 kilogram tambah 2 kilogram berarti sudah 10.000, tambah setengahnya lagi berarti 12.500 rupiah uang yang harus kita keluarkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi satu orang, bagi satu jiwa. Jadi itu contoh pertama untuk pembayaran zakat fitrah jika dibayarkan dengan uang. Maka uang yang dikeluarkan, uang yang dibayarkan adalah sebanyak harga beras 2,5 kilogram beras. Anak-anakku sekalian, contoh yang kedua. Misalnya dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, 3 orang anak dan seorang pembantu. Kembali lagi contohnya 6 orang. Nah, maka si kepala keluarga yaitu si ayah mengeluarkan zakat fitrah bukan berupa makanan pokok tapi diganti dengan uang. Maka berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah jika dibayarkan dengan uang untuk 6 orang tadi? Jadi perhitungannya seperti ini. Jika dalam satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, 3 orang anak dan seorang pembantu, berapakah zakat fitrah yang dibayarkan jika harga beras 1 kilogram itu Rp4.000? Nah, tinggal kita hitung saja. Kita hitung dulu satu orangnya. Harga beras Rp4.000 1 kilogram. Sedangkan zakat fitrah adalah beras 2,5 kilogram. 1 kilogramnya 4.000, 2 kilogramnya 8.000. Kemudian setengahnya 2.000. Berarti untuk satu orang zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp10.000 jika harga berasnya Rp4.000 per kilogram. Maka berapakah yang harus dikeluarkan oleh si ayah, oleh si kepala keluarga untuk
mengeluarkan zakat fitrah untuk membayarkan zakat fitrah berupa uang, maka kalau menurut perhitungan tadi jika harga beras Rp4.000 per kilogramnya, maka satu orangnya adalah Rp10.000. Maka jika terdiri 6 orang dalam satu keluarga itu, maka jumlahnya sebesar Rp60.000. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk video pembelajaran kali ini penjelasan tentang zakat Bapak akhiri sampai di sini, dan untuk selanjutnya akan Bapak lanjutkan, akan Pak Guru lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.